Nama saya Seni Kari dari Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Pertanyaan saya seperti ini, Bu. Jadi jenjang keahlian di FKTP itu katanya kan dibatasin. Pertanyaannya, batas tertinggi untuk jenjang keahlian itu apa? Kemudian ada nggak regulasi atau kebijakan yang kuat sebagai pegangan kami di daerah bahwa cukup sampai sekian untuk jenjang keahlian ini, gitu. Kemudian kita ketahui bersama kan, kalau jabatan fungsional itu, misalnya dia ahli muda atau ahli media, dia punya butir-butir kegiatan. Berapa persen sih dari setiap butir kegiatan itu yang harus dilaksanakan? Misalnya dia punya 36 butir kegiatan, apakah harus seluruhnya dilaksanakan atau cukup 80% dari total kegiatan itu? Kemudian ini juga kami berdasarkan kasus di daerah karena dia sudah ahli muda, mau naik ke ahli media gitu. Takutnya kami dianggap tidak memfasilitasi atau menghambat karir seseorang. Kemudian kami juga takut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan dari organisasi yang lain, kayak BKD maupun Ortal, itu kami diminta untuk sedikit ngerem, karena memang kemampuan daerah untuk sekian tenaga kesehatan kan, kalau misalnya dia naik ke ahli media, itu tidak mencukupi, Bu. Catatan juga bahwa kami di daerah itu belum punya tim penilai. Kemudian sedikit lagi, Bu. Cukup ya. Karena mumpung di Jakarta gitu. Boleh nggak saya dijelaskan lagi secara terperinci gitu tentang kriteria atau level kompetensi dari setiap jenjang keahlian tadi. Tadi ada Ibu jelaskan yang ada diagramnya sama yang itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Siap. Tahan dulu ya Bu Dewi, kita ke Siap. penanya kedua. Monggo dari di tengah. Sebutkan nama, asal dan kepada siapa, karena narasumbernya tidak hanya satu, 4. Monggo. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari Kabupaten Kapos, Dinas Kesehatan. Kebetulan sama-sama dengan Bu Seni dari Kalimantan Tengah. Pertanyaan saya sebenarnya terwakilkan juga dari Bu Seni, ini masalah jenjang karir. Karena jujur aja Bu, kami ketika menyusun Renbud itu, ketika membatasi untuk jenjang terutama madya, kebetulan di Kapuas itu banyak sekali yang akan naik jenjang madya. Kami seperti dihantam Bu, muka, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Seolah-olah kami itu menahan jenjang karir orang lain. Padahal kami hanya mengikuti aturan yang disampaikan ketika sosialisasi di bulan Juli dan di bulan Agustus. Nah, kami hanya ingin Bu, kepastian regulasi ini seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman ini sepertinya pada brek sekarang untuk kembali melanjutkan pendidikan ke keahlian. Mungkin pikirannya adalah nanti kalau pindah jabatan, alih jabatan dari terampil ke ahli, nanti TPP-nya akan naik. Padahal harusnya kita pahami dari Undang-Undang Nomor 17 itu, keprofesian ini adalah dikhususkan bagi mereka yang ingin berpraktik. Bukan kalau di puskesmas atau di rumah sakit kan tidak terlalu dituntut sepertinya Bu ya. Yang lebih ditekankan adalah untuk yang berpraktik. Nah, bagaimana solusi kami untuk mengatasi mereka-mereka yang ingin pindah dari terampil ke ahli sementara ada pembatasan jenjang karir ini. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir dari belakang.
Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Purniati dari Biro Organisasi Provinsi Bali. Mungkin pertanyaan pertama saya tujukan kepada Bapak Salman dari Mendagri terkait ini masalah pembentukan PSC, apakah dalam bentuk UPTD tersendiri atau bagaimana? Karena kalau dilihat dari pelaksanaan tugas fungsi PSC itu sepertinya masih bisa dilakukan di rumah sakit atau puskesmas. Nah, itu kepentingan untuk merekomendasikan pembentukan PSC di daerah itu seperti apa kalau dilihat dari sudut pandang Mendagri sebagai yang memberikan rekomendasi kepada daerah. Kemudian yang kedua, saya tujukan kepada Bapak Oktavian tadi terkait BLUD. BLUD itu dapat mengangkat pegawai non-ASN di BLUD, secara khusus yang mendapatkan keleluasaan dalam pengelolaan kepegawaian. Nah, bagaimana caranya agar pegawai non-ASN yang diangkat di BLUD itu tidak menuntut menjadi P3K nantinya. Itu karena cenderungan non-ASN itu sepertinya ingin diangkat menjadi P3K pada tahap selanjutnya. Kemudian yang ketiga saya tujukan kepada Bapak Abed dari BKN terkait CASN. Nanti kan CASN itu akan digunakan untuk dasar data manajemen kepegawaian secara keseluruhan. Nah, misalnya jika pada tahap pertama misalnya sudah divalidasi dan itu sudah on running dipakai untuk data manajemen ASN, misalnya ada human error atau ada kesalahan dalam data seperti yang kemarin malam disampaikan itu ada salah pendidikan saja, itu kan berpengaruh. Sejauh mana kita bisa memperbaiki datanya itu, apakah ada periode tertentu kita bisa memperbaiki atau kapan saja itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, kalau untuk di CASN, sekarang kan poinnya itu menyesuaikan dengan SOTK yang berlaku di daerah. Nah, kebetulan kami di Bali, waktu CSN yang kejar-kejaran waktu pengadaan itu kami mekanismenya itu ada import jabatan kesehatan. Nah, itu muncullah struktur yang tidak sesuai dengan SOTK di kami. Seperti misalnya di rumah sakit itu muncul instalasi, poliklinik, dan sebagainya. Nah, sekarang kan kami perbarui lagi, kami hapus semua itu, kami ganti dengan SOTK yang sesuai dengan yang berlaku di kami. Nah, itu kami ingin tanya, sejauh mana dia koneksi dengan sistem rembutnya Kemenkes, karena itu kami input ulang lagi semuanya dari awal, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mungkin saya ingin bertanya untuk role operator infojab itu seberapa banyak ya per satu unit, misalnya di Pemprov Bali itu berapa orang maksimal jumlah untuk role operator infojab. Kemudian yang terakhir untuk Ibu Dewi dari Kemenkes, saya ingin bertanya dari sisi organisasi ya Ibu. Mungkin untuk untuk Japung dokter, kalau kami tahu di organisasi pelaksanaan tugasnya itu kan hampir mirip semua jenjang, melaksanakan pelayanan pemeriksaan kepada pasien tingkat spesialistik, kompleks, tingkat 1, tingkat 2, seperti itu. Apakah ada aturan yang mengatur tingkat 2, tingkat 1 itu sejauh mana pekerjaannya secara praktiknya di lapangan? Kami sih masalahnya mungkin misalnya di rumah sakit, salah satu rumah sakit misalnya memerlukan dokter spesialis patologi klinik misalnya 1 orang, katakanlah seperti itu. Nah, saat ini mungkin existing sudah ada dia 1 orang itu di jenjang muda. Nah, dia ingin naik jenjang ke jenjang madya. Apakah kita hitung kebutuhannya hanya di jenjang madya? Kalau seperti itu kan kelihatannya tidak bagus secara formasi, kok tiba-tiba hitungannya hanya jenjang madya saja. Kalau dihitung dia jenjang muda dan jenjang madya, itu kelihatan kebutuhannya 2 orang. Jadi itu kelebihan tenaga sepertinya kelihatan. Nah, bagaimana menyikapi hal seperti itu, termasuk juga untuk jenjang utama. Sejauh mana dokter jenjang utama itu diperlukan di daerah. Mungkin
jika bisa disampaikan pertimbangan lain selain beban kerja, mungkin apa yang bisa menjadi pertimbangan dokter utama di rumah sakit di daerah. Dan selain dokter juga mungkin kami ingin tanyakan untuk jabung kesehatan lain selain dokter, seperti misalnya apoteker di rumah sakit itu sejauh mana dia bisa mencapai jenjang utama. Kalau misalnya kami ada pengajuan jenjang utama, jika kami lihat dari beban kerja, jika kami tanya misalnya, kami perlu pembuktian hasil beban kerja dari jenjang utama, tapi dia menyampaikan mungkin dari rumah sakit itu saat ini kan belum ada orangnya, jadi kan tidak ada pekerjaan itu dilakukan. Bagaimana kami menyikapi hal seperti itu? Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi dari 3 penanya, tapi kayaknya 1 jam nggak selesai gitu ya. Banyak sekali. Gitu. Langsung saja, ini yang untuk yang pertama, pertanyaan dari Ibu Seni dari Murung Raya, ada 3 poin kepada Bu Dewi, dan ini sepertinya dengan pertanyaan nomor 2 juga sama, di Zoom juga hampir sama pertanyaannya Bu. Yang pertama terkait dengan pembatasan jabatan fungsional di FKTP terutama itu sejauh mana dan apa regulasinya, dan yang kedua tadi terkait dengan apa untuk yang mau naik jenjang tadi gimana cara mengaturnya gitu ya, karena tadi sudah muda pengen madya semua gitu, tapi di satu sisi ada pembatasan dari organisasi juga bahwa keuangan daerah tidak mampu dan sebagainya. Yang terakhir mungkin ini agak rinci juga, penjelasan rinci tentang level kompetensi. Monggo Bu Dewi, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk para penanya dan juga kesempatannya Bapak Ibu sekalian. Ini memang cukup menarik untuk pertanyaan terkait dengan jabatan fungsional. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan, kembali untuk menetapkan dan juga memenuhi kebutuhan organisasi akan pelayanan kesehatan, baik itu di tingkat puskesmas, rumah sakit, atau bahkan di dinas kesehatan itu sendiri, baik provinsi, kabupaten, kota, kembali kepada tugas dan fungsi organisasi serta kebutuhan instansi. Sehingga pada saat Bapak Ibu menetapkan dan menyusun perencanaan, harus ditekankan terlebih dahulu adalah pada kebutuhan organisasi. Kemudian untuk masuk ke dalam level, kita kembali kepada butir kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pemangku JF tersebut dari setiap jenis JF yang ada di instansi atau institusi masing-masing, baik itu tingkat dinas, provinsi, puskesmas, rumah sakit, ataupun pelayanan kesehatan lain di provinsi, kabupaten, kota, ataupun kementerian lembaga. Jadi kita kembali kepada ketentuan yang ada di dalam TUSI masing-masing. Sementara yang tadi disampaikan, kami kaitannya dengan level dan jenjang juga dilihat akan kebutuhan atau akan pada kebijakan-kebijakan yang tertulis masing-masing sesuai dengan apa yang aturan pada butir kegiatan di dalam ketentuan Permenpan RB. Kami mungkin Bapak Ibu para pemangku jabatan fungsional sudah mengetahui masing-masing regulasi yang menjadi tolak ukur dan batasan jenjang karir seseorang di dalam memangku jabatan. Kenapa selalu ditanyakan kita tidak bisa menduduki jabatan tertinggi di satu organisasi, misalnya yang saat ini memang menjadi banyak pertanyaan adalah di puskesmas. Kita juga melihat dari sisi tadi sudah disampaikan oleh Pak Salman, ada institusi yang sifatnya atau tipenya A, B, C, dan sebagainya. Demikian juga dengan puskesmas ataupun rumah sakit, sehingga Bapak Ibu kami juga percaya karir itu adalah hak seorang ASN, baik itu P3, ASN terutama pada PNS. Tapi kita juga harus melihat dari kebutuhan organisasi. Apakah jenjang-jenjang yang tadi Bapak Ibu sampaikan, dari muda ingin madya atau dari madya ingin utama, benarkah itu dibutuhkan di dalam organisasi tersebut? Apakah tusinya memang membutuhkan untuk jenjang-jenjang tersebut? Karena saat ini terus terang kami juga sangat selektif, sangat hati-hati untuk bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi pada usulan-usulan yang Bapak Ibu sampaikan melalui Renbud ini kaitan menduduki posisi dan jabatan yang ada. Karena nantinya apabila tidak sesuai
dengan TUSI dan juga tidak sesuai dengan kondisi keuangan di daerah juga menjadi hambatan. Di satu sisi teman-teman pastinya tadi juga sudah disampaikan dianggap menghambat jenjang karir seorang JF kesehatan. Karena memang karir ini menjadi salah satu tolak ukur yang tadi juga kami sampaikan menjadi tidak menarik atau menjadi tidak mempunyai kelanjutan apabila karir seseorang JF kesehatan itu tidak menjadi perhatian dari satu organisasi. Apalagi ditambah insentifnya juga yang tidak memadai. Namun saat ini seseorang yang ada di pelayanan kesehatan, di bidang kesehatan, mau tidak mau, suka tidak suka harus dalam posisi menduduki jabatan fungsional. Apa yang menjadi regulasi kenapa seseorang itu hanya bisa madya atau organisasinya itu hanya bisa menduduki sampai madya? Kita kembali kepada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam butir-butir kegiatan setiap JF. Terus terang, saat ini kami masih menggunakan dasar utama untuk penetapan jenjang dan juga boleh tidaknya seseorang itu di dalam instansi sampai dengan batas berapa jumlahnya itu masih mengacu kepada butir kegiatan. Karena kamus kompetensi saat ini sedang kami kembangkan, sedang kami susun walaupun saat ini sudah akan menduduki posisi final yang nanti akan bisa menjadi dasar acuan Bapak Ibu mengacu untuk penilaian sasaran kinerja pegawai. Jadi secara tidak langsung kami sampaikan jawaban sekaligus ya Bapak Moderator dari penanya pertama, kedua, ketiga yang kaitan dengan jabatan fungsional. Regulasi yang kita gunakan acuannya adalah masih pada regulasi pada butir kegiatan masing-masing JF kesehatan, kemudian juga menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan TUSI organisasi. Berapa jumlah yang ada dari setiap institusi boleh dilakukan, misalnya untuk madya hanya boleh berapa di dalam instansi, misalnya di puskesmas, itu juga kita harus melihat kembali kepada TUSI dari puskesmas tersebut. Jenis layanan apa yang dilakukan selama ini, tentunya teman-teman dari BKD atau BKPSDM kadang tidak terinformasi, tapi karena ada sanggahan dari teman-teman pengelola di masing-masing instansi akan menjadi dorongan kuat buat mereka menetapkan untuk menyusun atau mengusulkan kepada BKD atau BKSPSDM padahal informasi-informasi yang disampaikan kadang tidak sesuai dengan TUSI organisasi di masing-masing institusi. Sementara mungkin itu Pak, dan juga kalau memang belum meyakinkan ini menjadi salah satu penghambat seolah-olah untuk utama tidak bisa di satu instansi di rumah sakit misalnya. Nah ini juga kita harus kembali kepada kebutuhan organisasi. Kalau memang seseorang dengan posisi tadi dari Bali ya Bu ditanyakan apakah itu di rumah sakit atau di daerah itu dibutuhkan jenjang utama seperti apa. Selama organisasi itu membutuhkan jenjang utama dan dihasil dari perhitungan secara detail perencanaan kebutuhannya melalui ABK dan sebagainya, seperti tadi kami sudah sampaikan, dimungkinkan di rumah sakit tersebut ada jenjang ahli utama. Dan untuk menyusun renbutnya pastinya juga harus menyiapkan apabila seseorang tersebut untuk jenjang ahli utama hanya satu seolah untuk menyiapkan dirinya sendiri atau orang tersebut ya Bu, tadi ketakutan seperti itu dan tidak benar memang. Itu juga tetap harus dilakukan analisis yang mendalam sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi perhitungan yang cermat melalui langkah-langkah tadi dengan analisis ABK, analisis melalui sistem SDM yang tersedia, nanti sebenarnya ada rumus-rumus yang sudah disiapkan kalau Bapak Ibu membaca bagaimana menyusun formasi yang dahulu namanya Sibajangkrik itu masih berlaku, tapi aplikasinya sudah diintegrasikan dengan e-Renbud, namun format dan cara perhitungannya tetap diberlakukan sesuai dengan Permenkes terkait dengan penyusunan formasi untuk jabatan fungsional kesehatan. Itu yang menjadi acuan saat ini Ibu, Bapak sekalian, kenapa seseorang itu hanya dibutuhkan atau instansi itu hanya dibutuhkan 2 madya, 2 utama atau 1 madya, 1 utama di satu instansi. Dan tetap acuannya masih pada Permenkes terkait dengan penyusunan formasi. Mungkin ini jawaban kami Bapak Ibu. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu. Jadi ini menjawab pertanyaan nomor pertama, kedua, dan ketiga, termasuk juga yang di Zoom itu juga hampir sama. Mungkin yang belum terjawab Ibu Dewi terkait dengan
penjelasan rinci level kompetensi nih. Mungkin yang tadi ada kalau yang Baik. untuk pertama, ketiga dan kedua saya kira hampir sama pendidikan dan pembatasan tadi. Monggo Ibu. Ya, baik. Terkait dengan level tadi kami jabarkan baik dalam bentuk grafik maupun dengan matriks. Bisa dilihat untuk jenjang utama berarti dominan di 5. 5 itu apa saja tugas-tugasnya yang sudah bisa dipenuhi itu juga bisa dilihat. Eh, Kalau dari gambaran yang tadi kami sampaikan dengan posisi expert pada level 5 pastinya utama itu biasanya yang bersangkutan sudah bisa mengkreasikan atau membuat konsep, teori, dan inovasi terkait kebijakan dalam mengembangkan organisasi terutama. Kemudian juga menjadi sumber rujukan. Jadi sudah menjadi mentor, sudah menjadi petinggi yang bisa menjadi rujukan sumber utama sebagai narasumber untuk mengembangkan organisasi itu sendiri. Itu yang paling tinggi. Kemudian kalau level 4, berarti kan level 4 itu kriterianya untuk kalau kategori keahlian bisa antara 5 dan 4 itu dominannya 4. Berarti yang bersangkutan itu untuk level 4 kalau madya harus bisa dan mampu menguasai dalam melakukan evaluasi suatu proses pekerjaan dan juga mengembangkan teknik metode kerja. Jadi memberikan inovasi dalam metode kerja yang baik, yang efisien dan efektif bagi organisasi, dapat juga banyak memberikan arahan atau kegiatan-kegiatan tanpa panduan tapi memberikan nilai positif bagi institusi atau organisasi itu sendiri. Dan itu sifatnya banyak bisa dilihat dari masing-masing kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dengan level-level keahlian tersebut. Kemudian kalau keahlian itu pada jenjang muda, kalau tadi kami sudah sampaikan dia ada di grade antara 4 sampai 3, jadi itu bisa di 4 atau 3 levelnya. Mungkin nanti dilihat lagi kalau sudah mendownload dari materi ini. Jadi kalau level 3 dengan standar keahlian itu mudah, beliau itu harus sudah bisa menerapkan bagaimana menganalisis. Jadi kita bisa tugaskan juga teman-teman menganalisis, kemudian melakukan tugas itu tidak harus dilakukan bimbingan secara rutin terus-menerus, hanya dikasih arahan sekali dia sudah bisa melakukan, dan juga bisa membimbing orang lain juga, serta mampu membuat pemecahan atas masalah atau kasus yang ada di institusi yang kaitannya dengan organisasi, SDM, dan sebagainya. Ini kaitannya dengan level per level. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membaca dan melihat lebih detail di dalam paparan kami yang tadi sudah kami sampaikan. Demikian juga untuk keterampilan dari yang pemula, terampil, mahir, dan penyelia, itu pun hampir sama dengan keahlian. Sehingga dipastikan orang-orang yang akan atau teman-teman yang akan duduk pada jenjang-jenjang tersebut memang sudah sesuai dengan tingkat atau level kompetensi yang dimiliki. Detailnya memang adanya di dalam butir kegiatan yang saat ini masih menjadi acuan kami sebelum nanti standar kompetensi ini akan diterbitkan. Terima kasih. Demikian Pak Moderator. Terima kasih Ibu. Mungkin kita lanjutkan dulu ke pertanyaan yang saya kira 1 dan 2 sudah. Ke pertanyaan ketiga kepada Bapak Salman. Apakah masih monitor Pak Salman? Pak Baik, Salman. Pak Moderator. Oh, iya. Siap. Ada pertanyaan Bapak dari Ibu Purniati dari Dinkes Bali terkait dengan apakah pembentukan PSC di daerah itu harus buah UPT atau bisa juga bagian. Nah, ini bagaimana gitu, karena sekarang kan yang lagi bermasalah mungkin masalah PSC, apakah pembentukannya itu harus UPTD atau bisa, karena itu sebenarnya kegiatannya bisa dilaksanakan oleh rumah sakit puskesmas. Bagaimana solusinya Pak? Terima kasih Pak. Baik, makasih teman-teman masih sangat respon dan makasih ada pertanyaan terkait PSC. Jadi awalnya begini Pak dan teman-teman yang mengikuti kegiatan ini. Memang kami pernah ada surat dari Dirjen Yankes ke kami, ke Pak Dirjen Oda. Jadi meminta agar memberi dukungan terhadap pembentukan PSC. Nah,
Di situ memang tidak dibunyikan, Pak, dari surat Kemkes itu tidak dibunyikan bentuknya apa. Nah, kemudian setelah kami koordinasi lebih lanjut, diskusi juga, ternyata kan memang di situ ada dasarnya, ada Permenkes 19 kalau tidak salah, Permenkes 19 2016. Jadi mau dikoreksi kalau keliru. Nah, berdasarkan itu, pada prinsipnya kalau tidak salah juga kami sudah memberikan surat penekanan kepada daerah agar daerah juga membentuk itu, membentuk apa namanya PSC. Nah, hanya saja kalau bicara bentuk, kalau bentuknya UPT, tentu kami kan ada kerangka regulasi Permendagri 12 2017. Di situ jelas sekali apa persyaratannya, sudah seperti apa. Nah, kemudian karena UPT tentu pendekatan struktural. Nah, sementara kalau dibaca di Permenkes 19 itu, PSC itu diketuai oleh koordinator. Jadi pendekatannya tidak struktural. Nah, saya kira hal inilah makanya dalam surat edaran kami pun tidak secara menyebutkan itu harus dibentuk dalam bentuk UPT. Jadi kami belum berani mendorong begitu, meminta daerah agar supaya PSC itu bentuknya UPT. Karena dari sisi strukturnya itu ada hal yang masih perlu kita diskusikan dengan teman-teman di Kemkes. Sebenarnya yang diinginkan Kemkes terhadap PSC itu seperti apa, gitu. Tapi kalau misalkan sudah clear nanti bisa dalam struktur, saya kira alternatif pembentukan UPT bukan tidak mungkin. Jadi kalau merespon apa yang ditanyakan teman-teman, berdasarkan surat edaran, surat respon kami yang disampaikan ke beberapa daerah itu, kita tidak memerintahkan secara harus dibentuk gitu. Karena itu tadi ada kondisi yang memang kami harus diskusi terlebih dahulu memastikan dengan ketentuan Permenkes. Makanya sementara kami mengembalikan dulu bentuk PSC-nya mau seperti apa. Karena ketentuan pembentukan UPT itu tentu harus memenuhi standar kriteria ketentuan dalam Permendagri 12 2017. Katakanlah di situ pendekatan struktural, jadi ketuanya itu adalah harus pejabat struktural, apa eselon 3 atau eselon 4, sesuai dengan jenjangnya di provinsi apa, di kabupaten kota apa, kemudian sesuai dengan nanti bagian dari dinasnya seperti apa, itu menentukan jadi struktur UPT-nya seperti apa. Nah, sementara hari ini kami lihat, yang kami kami baca terkait PSC itu pendekatannya belum secara multistruktural. Makanya masih ada kendala menurut saya kalau mau dipaksakan, kalau bahasanya agak lebih sedikit menyebut dipaksakan, memang kita harus meluruskan dulu posisi dari PSC seperti apa. Makanya kami menyarankan agar coba dikembalikan dulu ke Permenkes 19, PSC itu seperti apa. Prinsip dimungkinkan UPT, tapi bukan didorong harus dalam UPT. Karena pertama dalam permintaan suratnya pun tidak secara letter surat harus dibentuk UPT, yang jelas harus dibentuk PSC. Bentuknya, nah ini kelihatannya mesti ada pembahasan diskusi lebih lanjut antara kami di Kemendagri dengan teman-teman PLMS untuk menyelaraskan antara ketentuan yang diatur dalam Permenkes 19 dengan kriteria pembentukan UPT di Permendagri 12. Nah, sementara yang penting di daerah hari ini sudah ada PSC, tinggal nanti ke depan kalau itu memang bisa dalam bentuk UPT terpenuhi dan di ketuanya oleh struktural, saya kira tidak ada masalah di bentuk UPT. Jadi seperti itu sementara responnya Pak Moderator dan teman-teman yang tadi merespon terkait dengan pembentukan PSC di daerah. Terima kasih. Terima kasih Pak Salman. Mungkin kita lanjutkan pertanyaan ke Pak Octaviat ya. Yang terkait dengan yang pertama adalah ini dari Bu Purniati juga yang menyangkut untuk pegawai non ASN pengangkatannya tidak masih memungkinkan. Nah, ini kan bagaimana kan kalau mereka masih memungkinkan diangkat tapi meminta jadi P3K atau menjadi ASN lah, ya, semacam ada tuntutan itu. Dan yang kedua ada juga di Zoom pertanyaan dari Rumah Sakit Wates yang sama. Jadi sekarang dengan pengembangan rumah sakit itu harus KJSU, itu ada kebutuhan beberapa jenis spesialis yang spesifik yang tidak bisa diangkat dengan PNS dan sebagainya. Nah, apakah masih memungkinkan untuk pengangkatan melalui mekanisme BLUD? Saya kira itu terjadi di semua rumah sakit, tidak hanya di Wates ya. Karena sekarang KJSU kan semuanya harus dipenuhi. Sementara kalau PNS subspesialis saya kira tidak mudah untuk mencarinya gitu. Monggo Pak Octavian. Baik, terima kasih Pak. Kami izin menjawab. Pertama terkait dengan pengangkatan tenaga profesional yang non ASN, kami sekali lagi menegaskan memang di awal bahwa aturan terkait BLUD kan masih berlaku Pak.
Dan intinya saya sudah sampaikan tadi bahwa kita bicara terkait dengan BLUD, maka kita harus patuh pada ketentuan terkait dengan BLU ataupun BLUD. Dan itu sampai sekarang masih berlaku. Dan di sana memang masih mengamanatkan ada salah satu fleksibilitas, yaitu dimungkinkan untuk Bapak Ibu mengangkat atau merekrutmen yang kita namakan dengan tenaga profesional lainnya. Kemarin perdebatan terkait ini juga sudah ibaratnya berapa kali deadlock, Pak. Pembahasan terkait dengan apakah bisa merekrut dan tidak merekrut, dan sampai dengan saat ini ada perwakilan dari Kementerian RB juga kebetulan kemarin menyampaikan bahwa kemungkinan akan dilakukan perbaikan dalam nanti Perpres terkait dengan manajemen ASN. Dan di situ kemungkinan akan dimuat terkait dengan apa yang menjadi usulan dari teman-teman khususnya di bidang kesehatan. Karena sepakat dengan apa yang disampaikan ketika rumah sakit itu harus di KJSU, tentu ada beberapa spesifikasi teknis dokter-dokter subspesialis yang memang harus disediakan. Dan ini kadangkala mungkin tidak tersedia di daerah tersebut, dan juga harus ada yang dari lintas daerah, atau bukan ada juga kemungkinan kalau kita lihat di undang-undang kan itu memungkinkan juga ada membuka kesempatan atau peluang bagi tenaga-tenaga yang dari luar negeri, mungkin seperti itu. Itu kalau saya baca di Undang-Undang 17/2023. Nah, ini kan harus diakomodir, Pak. Nah, oleh karena itu memang dengan adanya BLUD, kami pikir ini sudah menjadi sebuah solusi sebenarnya dengan adanya BLUD. Oleh karena itu, kalau memang Bapak Ibu mau merekrut, silakan. Yang penting di peraturan kepala daerah terkait dengan pengaturan SDM BLUD itu dibunyikan. Jadi dan sudah ditetapkan, sudah ada perkadanya. Itu sebagai landasan Bapak Ibu bisa melakukan rekrutmen terkait dengan SDM. Sebagaimana juga tadi saya sampaikan bahwa dari mulai pengadaan atau tata cara pengadaan, perekrutan, persyaratan, kemudian pengembangan kompetensi sampai dengan pemberhentian daripada pegawai tenaga profesional dari yang kita rekrut alias dari non ASN itu kita atur sendiri dalam peraturan kepala daerah. Itulah fleksibilitas. Jadi aturannya aturan Bapak Ibu sendiri. Maunya seperti apa? Persyaratannya maunya seperti apa? Kompetensinya maunya seperti apa? Ya, termasuk juga misalnya mau jadi pejabat pengelola, pejabat teknis, itu harus apa dulu persyaratannya. Itu kita serahkan ke masing-masing BLUD-nya untuk mengatur. Yang penting itu disetujui dan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Menyangkut terkait dengan apakah ada tuntutan daripada pegawai non-ASN ataupun profesional lainnya untuk misalnya menuntut agar diangkat menjadi ASN, sebenarnya begini Bapak Ibu, untuk menjadi ASN itu kan menjadi hak setiap warga negara, artinya seperti itu. Jadi setiap orang warga negara itu berhak untuk misalnya dia diangkat menjadi ASN apabila dia memang mengikuti persyaratan atau tata cara rekrutmen menjadi ASN. Tetapi ketika dia mau menjadi pegawai BLUD, Bapak Ibu tentu bisa mengatur sendiri ketentuannya. Jadi kalau memang Bapak Ibu mau melarang pegawai BLUD yang istilahnya dari tenaga profesional lainnya itu untuk tidak menuntut menjadi ASN, ya tinggal diatur dalam peraturan kepala daerahnya. Nanti ada larangan terhadap tenaga profesional lainnya. Larangan di situ apa? Bunyikan bahwa ya setiap pegawai BLUD yang direkrut berasal daripada tenaga profesional itu tidak dapat diangkat menjadi ASN kecuali mengikuti atau melalui seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara. Mungkin seperti itu. Kalau memang itu atas niatannya mereka sendiri untuk melakukan atau mengikuti seleksi penerimaan CASN, ya monggo saja. Tapi kalau misalnya mereka menuntut menjadi ASN, itu sudah ada larangannya di awal. Makanya tinggal bagaimana peraturan kepala daerahnya membunyikan. Artinya bagaimana pengaturannya ke depan, ya silakan peraturan kepala daerahnya yang main di situ. Mungkin demikian Pak yang bisa kami sampaikan. Jadi kata kuncinya di peraturan kepala daerah gitu Pak ya? Betul Pak. Ya, jadi ya. Selama peraturan kepala daerah sudah diatur, mau spesifikasinya seperti apa, kompetensinya seperti apa, itu diserahkan kembali kepada masing-masing BLUD. Itu ya Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Octavian. Yang terakhir ke Pak Abed, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan SIASN. Ini kan kemarin sempat terjadi pertanyaannya terkait dengan kemarin karena tergesa-gesa dan sebagainya, ada human error terkait dengan misalnya kualifikasi pendidikan. Nah, ini bagaimana ibaratnya cara merbaikinya. Kemudian yang kedua juga terkait dengan STK yang berubah, yang dulu rumah sakit itu sampai per instalasi dan sebagainya, tapi setelah sekarang kan berubah menjadi sesuai dengan STK yang ditetapkan. Nah, ini mekanisme perubahannya bagaimana? Dan yang ketiga terkait dengan berapa jumlah operator untuk infojab sesuai dengan yang disampaikan tadi, dan ada operator di daerah. Kemudian ini terakhir ada juga di Zoom pertanyaan, di Renbud itu sudah dirinci sampai ke Pustu. Apakah dijamin ketika integrasi dengan SSN bisa tampil di Pustu atau lebih baik Renbudnya dirinci sesuai puskesmas saja? Ini pertanyaan dari Ana Marzi dari mana?
Monggo Pak Abed. Baik, apa suara saya sudah terdengar, Pak? Sampun, sampun Ibu. Baik, yang pertama untuk sistem peta jabatan ya Bapak Ibu, kalau ada human error ya atau kesalahan penginputan data sebenarnya bisa diperbaiki karena pertama ada mekanisme validasi. Jadi kalau teman-teman sudah mengirim usulan peta jabatan namanya, kemudian sudah sedang diverval oleh teman-teman di pusat perencanaan kebutuhan, maka itu satu mekanisme pertama untuk mengecek apakah ada kesalahan atau tidak. Nah, setelahnya kalau memang masih tetap ada kesalahan, itu nanti bisa dilakukan perbaikan Bapak Ibu, meskipun sudah diverval ya. Tapi kita lihat dulu, ada dua jenis nih perbaikannya. Yang pertama itu karena memang ada kesalahan, misalnya seperti typo atau lain sebagainya. Yang kedua memang ada perubahan, baik dari sisi struktur maupun dari sisi informasi jabatannya. Jadi kalau nanti ada perubahan dari sisi struktur maupun dari sisi informasi jabatan, itu nanti ada menu namanya perubahan sebagian atau perubahan data. Seperti itu. Jadi ada mekanisme perubahannya. Kemudian untuk periodisasinya, sistem informasi perencanaan kepegawaian ini, itu memang kita terapkan sistem buka tutup. Tapi buka tutupnya itu tidak konstan pada waktu tertentu saja. Jadi Bapak Ibu selama belum masuk periode rincian formasi atau rekrutmen ASN, maka Bapak Ibu masih bisa melakukan perbaikan usulan atau perubahan usulan. Begitu nanti sudah, misalnya setiap tahun kan ada rekrutmen ya, begitu nanti sudah masuk periode rekrutmen, itu akan kita tutup dulu rincian formasinya. Seperti itu. Jadi peta jabatannya yang kita tutup karena akan digunakan untuk rincian formasi. Ini untuk menjaga konsistensi datanya. Kemudian untuk yang kedua, pembaruan SOTK ya, karena memang Bapak Ibu di tahun 2024 ini agak unik ya, karena teman-teman dari 2023 akhir sampai ke pertengahan 2024 itu sedang mengusulkan peta jabatan, tapi terpotong karena ada periode rincian formasi untuk rekrutmen 2024. Nah, untuk berikutnya Bapak Ibu sebenarnya tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, nanti Bapak Ibu sekarang bukan nanti Bapak Ibu sudah bisa melakukan perubahan lagi di peta jabatan untuk pengusulannya seperti itu. Kemudian dengan koneksinya dengan teman-teman Renbud nanti di Renbud itu ada sistem tagging ya Bapak Ibu. Jadi tadi seperti yang sudah saya jelaskan, strukturnya murni ngambil dari SISN. Jadi Bapak Ibu mengisi SOTK struktur baik jabatan-jabatan maupun jabatan struktural ya, baik yang ada di masing-masing OPD maupun juga yang ada di Vaskes, Bapak Ibu isikan sesuai dengan yang tertera pada nomenklatur SOTK-nya. Nah, setelah itu kami kirim datanya ke teman-teman di Renbud Kemenkes, kemudian Bapak Ibu menghitung data nakes yang ada di masing-masing SOTK tersebut dengan sistemnya nanti tagging. Nah, ini sekaligus menjawab kalau tidak salah ada pertanyaan dari Zoom ya. Apakah rekom unit pembina itu nanti bisa langsung masuk ke SISN? Nah, nanti kalau sudah ada penetapan Bapak Ibu baru ditarik ke SISN. Jadi kan untuk kebutuhan itu prosesnya Bapak Ibu melakukan usulan, kemudian mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina, kemudian dapat penetapan ya dari teman-teman Kemenpan. Nah, data hasil penetapan itu yang akan kami tarik ke dalam SISN. Kemudian pertanyaan berikutnya, role operator infojab. Jadi, role operator infojab itu Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu berikan ke teman-teman OPD ya, baik di dinas-dinas terkait maupun RSUD untuk mengisi informasi jabatannya. Salah satu bagian dari informasi jabatan itu kan ada kualifikasi, baik pendidikan, diklat, dan pengalaman kerja, maupun juga ada angka kebutuhan, perhitungan kebutuhannya. Jadi ini sebenarnya untuk membantu ya teman-teman biro organisasi supaya bebannya lebih ringan. Tapi Bapak Ibu perlu diingat, sebisa mungkin Bapak Ibu memberikan role operator infojab itu ke orang yang benar-benar mengerti cara perhitungan kebutuhan, kemudian cara mengidentifikasi kualifikasi pendidikan. Karena kalau tidak malah jadi PR lagi untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu jadinya harus melakukan verifikasi ulang gitu kan. Apa yang diisikan oleh teman-teman OPD. Nah, itu perlu hati-hati di situ. Untuk jumlah role-nya tidak dibatasi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memberikan sebanyak mungkin, tapi tadi concern-nya adalah
diberikan ke orang-orang yang memang benar-benar paham cara pengisiannya. Pertanyaan berikutnya untuk Pustu ya. Nah, ini memang ada sedikit kendala nih untuk Pustu. Pustu itu kadang ada yang terstate di dalam SOTK-nya langsung, tapi ada juga yang tidak. Nah, ini jadi masalah waktu di level detailing perhitungan kebutuhan. Jadi kalau di SOTK-nya sudah bunyi Pustu di bawah puskesmas, maka itu clear ya. Perhitungan Pustu, kebutuhan di Pustu itu akan dibedakan dengan perhitungan di puskesmasnya. Tapi bagaimana kalau case-nya adalah di SOTK itu hanya sampai puskesmas, padahal realnya ada di Pustu. Nah, mau nggak mau Bapak Ibu begitu kami integrasikan tadi data SOTK-nya ke teman-teman Renbud Kemenkes, hanya ada puskesmasnya saja. Nah, nanti di Renbud itu teman-teman bisa membuat Pustunya, itu perhitungan kebutuhan untuk nakes-nakes di Pustu. Tapi nanti waktu di tagging, tetap taggingnya adalah ke puskesmasnya. Jadi perhitungan kebutuhan di peta jabatan SISN-nya akan tetap gabung jadi satu. Nah, ini ada permasalahan yang muncul karena ada beberapa Pustu yang lokasinya memang jauh gitu ya dari puskesmasnya. Masalahnya muncul ketika rekrutmen ASN. Begitu yang bunyi hanya puskesmasnya, kadang ada beberapa pelamar yang protes. Saya lamar di puskesmas, tapi kok penempatannya jauh. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya sebaiknya kalau memang realnya ada Pustu, sebaiknya diformalkan SOTK Pustunya. Meskipun tadi ya, belum tentu itu pejabat struktural, karena memang yang ada struktur di dalam peta jabatan itu belum tentu harus diisi oleh pejabat struktural. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Apa ada yang terlewat ya? Sepertinya sudah Pak Abed. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak sekalian, saya kira sudah cukup semua dan pertanyaan di Zoom cukup banyak, namun saya kira hampir sama pertanyaannya terkait dengan yang ditanyakan kepada Bu Dewi, dan karena waktu juga sudah cukup siang, kami mohon maaf. Kita berikan aplaus kepada keempat narasumber kita. Terima kasih luar biasa. Semoga nanti bisa diperjelas lagi di kesempatan yang lain. Saya kira dari saya cukup sekian. Sekali terima kasih Pak Abed, Pak Novian, Bu Dewi, dan Pak Salman atas paparannya. Dan buat sekalian, dengan ini kami tutup untuk sesi yang pertama di hari ini dengan sebuah pantun. Ikan sepat belinya di Banten, enaknya dimakan dengan sambal terasi. Sedaya lebat nyuwun pangapunten. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.